Selamat pagi Bapak Ibu. Kita masih ada waktu 3 menit. Kita tunggu Bapak Ibu yang untuk join Zoom ya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, maka izinkan saya untuk memulai. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Sekaring Putri. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Mercu Buana. Nah, sebelum kita mulai, apakah Bapak Ibu ada yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Seperti nama Bapak Ibu, bekerja di mana, dan sudah lama bekerja berapa lama? Baik, Mbak, saya akan memperkenalkan diri. Baik, Bu Nama Yulita, saya Ibu silakan. Yulita. Saya bekerja di bagian pendidikan di Sekolah Santo Andreas. Baik, terima Saya kasih. sudah bekerja selama 30 tahun. Sudah lama ya, Bu ya. Iya, Kira-kira benar. apakah ada kendala di tempat kerja Ibu atau pengalaman Ibu boleh share sedikit? Baik, kalau kendala itu pasti ada. Di sekolah banyak terkait dengan orang tua, kemudian anak-anak, dan juga sesama teman sejawat. Baik, Ibu. Ya, terima kasih, Bu Yulita. Terima Selanjutnya, kasih. apakah ada yang lain? Saya Mbak mau memperkenalkan diri. Oh iya, silakan Bapak Johan. Nama saya Johan Wijaya. Saya kebetulan sebagai tenaga pendidik, yaitu mengajar di SMA Abdi Siswa. Baik, sudah berapa lama, Pak? Saya di SMA Abdi Siswa sudah 35 tahun. Iya, sudah lama sekali ya, Pak ya. Ya, Iya. Apakah ada kendala saat Bapak menjadi guru atau tantangan apa, Pak? Boleh diceritakan sedikit? tantangannya mulai dari murid, kadang-kadang sesama guru, Hmm. rekan-rekan guru. Itu aja tantangannya. Baik, terima kasih Pak Johan. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Fania, Mas Dion, Mbak Nawang, Mas Tarno, Mas Joshua, dan Ibu Rina yang sudah bergabung di Zoom ini. Baik, saya izin untuk share screen tentang how to manage mental health in the workplace. Baik Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang sesuatu yang amat sangat penting, tapi sering diabaikan, yaitu kesehatan mental di tempat kerja. Di dunia yang semakin sibuk dan kompetitif, kesehatan mental menjadi sangat penting bagi kesejahteraan kita secara keseluruhan. Karena kesehatan mental bukanlah sesuatu yang terpisah dari kesehatan fisik ataupun produktivitas di tempat kerja. Sebaliknya, kesehatan mental yang baik merupakan fondasi bagi kinerja yang optimal, hubungan yang sehat, dan kebahagiaan secara keseluruhan. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Definisi stres di tempat kerja. Menurut Sinambela Gimberbarton Lutans dalam Permatasari Prasetyo 2018 menjelaskan bahwa stres kerja adalah suatu keadaan ketika individu mendapat tekanan atau ketegangan dalam pekerjaan serta lingkungan kerjanya sehingga individu merespons secara negatif dan merasa terbebani dalam menyelesaikan kewajibannya. Tentu saja di tempat kerja kita sering mengalami berbagai tekanan ya Bapak Ibu. Dan tantangan tersebut pasti berdampak pada kesehatan mental kita. Kira-kira penyebab stres kerja itu apa saja ya Bapak Ibu? Saya sudah menyiapkan Mentimeter. Akan saya share
Ya, Bapak Ibu. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Baik, Pak. Bapak Ibu bisa scan QR dari sini ya Bapak Ibu. Iya, silakan Bapak Ibu, apakah sudah bergabung? Sudah, Mbak. Baik, Pak. Akan saya mulai ya Bapak Ibu. Apa yang menurut Anda paling sulit dari 5 hal ini? Ada yang menjawab tekanan kinerja 1 orang, konflik dengan rekan kerja 1 orang, tuntutan waktu dan lain 2 orang. Tingkat kesulitan tugas 1 orang. Ada lagi Bapak Ibu? Ada atasan galak Bapak Ibu 1. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Apa yang paling membuatmu stres? Silahkan diklik ya Bapak Ibu. Ada yang menjawab short deadlines, work-life balance, dan beban kerja. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Bagaimana cara Anda menghadapi stres kerja? Ada yang menjawab sabar. Ada lagi Bapak Ibu? Shopping. Iya, berdoa. Baik. Ada yang healing juga ya. Ke puncak. Iya, untuk refreshing ya Bapak Ibu ke puncak. Baik. Selanjutnya ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah salah satu saran atau tips yang akan Anda berikan kepada teman ketika mereka merasa stres. Hadapi saja. Ada yang lain Bapak Ibu? Cuek saja, benar.
Ada lagi Bapak Ibu, menerima keadaan. Ya, baik, semangat. Ya, baik. Terima kasih atas kesediaan mengisi Mentimeter ini Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjutkan ke slide yang tadi. Baik, tadi sudah terlihat ya apa saja penyebab stres. Sekarang saya akan menjabarkan. Yang pertama, konflik interpersonal, yaitu konflik antara rekan kerja atau atasan. Contohnya, misalnya Bapak Ibu mempunyai perbedaan pendapat atau gaya kerja yang berbeda, sehingga masalah interpersonal menyebabkan lebih serius. Yang kedua, beban kerja yang berlebihan. Beban kerja yang berlebihan, misalnya Bapak Ibu diberikan terlalu banyak tugas atau tanggung jawab untuk diselesaikan dalam waktu yang terbatas. Jadi Bapak Ibu merasa tertekan atau sulit untuk menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Selanjutnya, tidak ada dukungan dari rekan kerja atau atasan. Kurangnya dukungan dari rekan kerja atau atasan bisa membuat seseorang merasa terisolasi atau tidak dihargai di tempat kerja. Nah, ini dapat mengaruhi kesejahteraan emosional seseorang dan meningkatkan tingkat stres. Yang keempat yaitu ketidakpastian tentang pekerjaan atau karir. Misalnya, tidak jelasnya masa depan pekerjaan atau karir dari atasan dapat menimbulkan kecemasan dan stres tentang apakah Bapak Ibu akan diangkat menjadi karyawan tetap, atau stabilitas pekerjaan, atau perubahan organisasi yang tidak terduga bisa menyebabkan stres juga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak stres kerja. Yang pertama, perubahan perilaku seperti Bapak Ibu menjadi lebih sering marah, lebih sering sedih, fluktuasi mood seperti stres yang berkepanjangan atau tingkat stres yang tinggi. Nah, itu memungkinkan Bapak Ibu menjadi marah, gelisah, atau mudah tersinggung. Yang ketiga, penurunan kinerja. Ini bisa mencakup kesulitan dalam berkonsentrasi, kesalahan yang lebih sering terjadi, penurunan produktivitas, atau ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Yang keempat, menarik diri dari interaksi sosial. Biasanya seseorang yang stres cenderung menarik diri dari interaksi sosial dan aktivitasnya biasanya sulit untuk mereka nikmati. Nah, selanjutnya yaitu gejala fisik. Stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan munculnya gejala fisik seperti sakit kepala, kelelahan, gangguan tidur, nyeri otot atau persendian, gangguan pencernaan, dan peningkatan sensitivitas terhadap infeksi. Nah, gejala-gejala ini dapat mengganggu kualitas hidup seseorang dan mengurangi kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang strategi untuk mengatasi stres kerja. Yaitu yang pertama, atur prioritas dan jadwal dengan bijak. Yaitu Bapak Ibu bisa mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting dan Bapak Ibu prioritaskan. Buat jadwal dengan realistis dan sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Yang kedua, manajemen waktu. Yaitu Bapak Ibu bisa mempelajari teknik manajemen waktu dan tetapkan batas waktu untuk pekerjaan dan istirahat yang teratur. Yang ketiga, komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini contohnya Bapak Ibu dapat berbicara dengan atasan atau rekan kerja jika Bapak Ibu merasa tertekan
atau membutuhkan bantuan. Bapak Ibu juga jangan ragu untuk meminta bantuan atau klarifikasi jika diperlukan. Yang keempat, keterampilan coping stres. Yang kelima, menjaga keseimbangan kerja hidup. Yang keenam, mempraktikkan teknik relaksasi. Misalnya Bapak Ibu meluangkan waktu untuk latihan relaksasi seperti meditasi, pernafasan, atau yoga. Nah, teknik relaksasi seperti ini dapat mengurangi ketegangan fisik dan mental. Aktivitas fisik dan gaya hidup sehat seperti Bapak Ibu rajin berolahraga untuk melepaskan endorfin dan melepaskan stres. Bapak Ibu juga bisa mengatur pola makan dan cukup istirahat. Dan yang kesembilan, Bapak Ibu dapat mencari dukungan, bisa menemui dengan psikolog, atau bercerita dengan teman, keluarga, atau komunitas untuk mengatasi stres. Nah, saya juga melakukan studi kasus. Ada 5 faktor yang mempengaruhi stres yang berdampak pada kinerja karyawan back office pada kantor pusat PT Bengkulu. Nah, kelima faktor tersebut yaitu hubungan di tempat kerja meliputi dukungan dari rekan kerja yang intensif dan interaksi yang baik dengan rekan kerja. Kedua, iklim organisasi terdiri atas tuntutan tugas selesai tepat waktu, kebebasan dalam menentukan prosedur penyelesaian pekerjaan, pengakuan atau penghargaan, dan dukungan terhadap kreativitas. Ketiga, faktor intrinsik pekerjaan terdiri atas beban kerja yang berlebihan dan pekerjaan yang monoton dan tingkat kebisingan. Keempat, peran dalam organisasi meliputi pertentangan tugas dengan keluarga dan peran berlebihan. Kelima, pengembangan karir meliputi kesempatan untuk berkembang dan peluang untuk promosi. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih pentingnya kesehatan mental di dunia kerja. Yang pertama, dampak positif terhadap produktivitas. Kesehatan mental yang baik di tempat kerja dapat meningkatkan produktivitas. Karyawan yang merasa baik secara emosional, cenderung lebih fokus, kreatif, dan efisien dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas mereka. Mereka juga lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan menangani tantangan dengan lebih baik. Yang kedua, menurunkan tingkat absensi dan turnover. Kesehatan mental yang buruk dapat menyebabkan absensi yang tinggi dan tingkat pergantian karyawan yang tinggi. Dengan memperhatikan kesejahteraan mental Bapak Ibu, perusahaan dapat mengurangi absensi yang tidak terjadwal dan mengurangi biaya yang terkait dengan merekrut dan melatih karyawan baru. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hubungan kerja. Nah, ini lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antar rekan kerja. Karyawan merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling mendukung satu sama lain. Ini dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kepuasan kerja secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan reputasi ke perusahaan. Karena apa? Perusahaan yang dikenal lebih peduli terhadap kesehatan mental, karyawannya cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Nah, hal ini dapat membantu menarik dan mempertahankan bakat-bakat terbaik serta memperkuat citra perusahaan sebagai tempat kerja yang ramah dan peduli. Baik, kesimpulannya yaitu dalam sesi ini kita telah membahas pentingnya kesehatan mental di tempat kerja dan strategi-strategi untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan mental karyawan. Kesehatan mental di tempat kerja merupakan tanggung jawab bersama individu dan organisasi. Investasi dalam kesehatan mental karyawan memiliki manfaat bagi individu dan organisasi, termasuk peningkatan produktivitas, hubungan kerja yang lebih baik, dan pengurangan absensi serta pergantian karyawan. Dengan kesadaran, pendidikan, dan implementasi strategi-strategi ini,
Nah, saya berharap setiap individu dan organisasi dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental, memungkinkan karyawan untuk berkembang secara profesional dan pribadi. Dan dengan memahami dan menerapkan strategi-strategi ini, kita dapat membangun lingkungan kerja yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih memperhatikan kesejahteraan mental setiap individu. Jadi, mari kita berkomitmen untuk merawat kesehatan mental kita, sama seperti kita merawat kesehatan fisik kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Terima kasih, Mbak. Saya Ya, mau Ibu. menanyakan, Ya, apa yang dimaksud coping mechanism dan contohnya dalam dunia kerja? baik. Coping stress management di tempat kerja itu adalah strategi atau cara kita dalam menghadapi tekanan atau tantangan di lingkungan kerja, Ibu. Contohnya seperti kita meningkatkan manajemen waktu kita, di mana kita memprioritaskan tugas-tugas kita. Misalnya, Ibu membuat jadwal yang efisien dan belajar untuk mengatakan tidak jika Ibu sudah terlalu sibuk. Dan kita juga bisa belajar mengkomunikasikan yang efektif. Misalnya membicarakan masalah Ibu dengan atasan atau rekan kerja Ibu. Jika merasa stres, komunikasi dan terbuka dan jujur dapat membantu Ibu untuk mengatasi konflik dan mencari solusi bersama untuk masalah-masalah yang muncul. Demikian Ibu, apakah cukup jelas Bu? Ya, cukup jelas, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya Pak, mau Ya, Mas nanya, Dion, boleh? silakan. Ya, Iya, oke. Akan nama dulu pertama, nama saya Dion. Saya bekerja di salah satu perusahaan di daerah Tangerang. Saya mau bertanya, boleh sekaligus dua pertanyaan? iya boleh Mas, silakan. Boleh, oke. Aku mau nanya mengenai ini. Jadi ada pertama itu kan di setiap perusahaan itu kan pasti ada namanya perubahan atau adaptasi, Ya, baik yang sifatnya untuk internal maupun eksternal. Nah, itu internal kan bisa dari perusahaan, eksternal itu mungkin dari situasi atau kondisi yang ada di luar. Nah, itu tujuannya kemungkinan untuk arah yang lebih baik. Apa yang iya. harus dilakukan ya, pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan ketika ada anggota tim atau rekan kerja yang sulit untuk menerima perubahan? Terus yang kedua adalah kalau menurut dari kakak sendiri, apa prinsip dari work life and balance itu efektif nggak sih dalam menjaga kesehatan mental? Nah, sambil tetap tidak melupakan yang namanya bekerja keras atau sambil tetap bekerja keras terhadap eh, untuk mengusahakan pekerjaan. Baik, terima Itu aja kasih sih, Kak. Mas atas pertanyaannya. Iya, jadi gimana, Kak? Yang pertama, Mm-mm, ketika ada anggota tim atau rekan kerja yang sulit menerima perubahan, kakak mm-mm, bisa mengkomunikasikan dengan teman kakak, eh, mm-mm, mungkin bisa menjelaskan dengan jelas mengapa perubahan tersebut diperlukan dan bagaimana mm-mm, hal itu akan mm-mm, menguntungkan mm-mm, perusahaan dan individu secara mm-mm, keseluruhan. Bapak juga mm-mm, bisa memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk bertanya dan berbagi mm-mm. pandangan mereka. Oke, Lalu Bapak juga bisa memberikan dukungan. Bapak bisa menunjukkan bahwa Bapak bisa memahami perasaan mereka tentang perubahan tersebut dan berikan bantuan juga dalam menghadapinya. Bapak juga bisa melibatkan mereka dalam proses perubahan, memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk berpartisipasi dalam merancang dan mengimplementasikan perubahan tersebut. Bapak juga bisa memberikan contoh positif terhadap perubahan dan beri contoh bagaimana Bapak sendiri menghadapinya dengan baik.
Hal ini mungkin dapat membantu menginspirasi anggota tim lainnya untuk dapat mengikuti. Bapak juga mungkin bisa memberikan waktu dan ruang tersendiri agar Mhm. teman Bapak itu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Begitu, Oke. Pak. Oke. Kalau misalkan perubahan, jadi ketika misalkan ada anggota yang memang eh, istilahnya nggak bisa menerima perubahan itu dan memang dianggap mengganggu, itu sebaiknya gimana? Apakah perlu pendekatan secara pribadi atau gimana dari sisi, karena kan saya juga megang ya human resource-nya juga gitu. Nah, itu kira-kira dari itu apakah sebaiknya mungkin solusi yang menurut kakak sendiri gimana? Iya, kita bisa memberikan pendekatan internal dan eksternal. Oh Seperti gitu. yang tadi, Oke. ya, melibatkan proses perubahan dalam tim Bapak, Mm-mm. sehingga mereka dapat Oke. meningkatkan rasa memiliki dan berkomitmen terhadap perubahan Bapak tersebut. Pendekatan personal ya bisa dibilang kak ya, Ya, boleh benar. dibilang gitu ya kak ya. Oke. Terus Benar. kalau untuk soal work life and balance itu gimana kak? Maksudnya apakah itu jadi apa perlu ditularkan ke tim kita atau gimana, atau mungkin efektif nggak sih untuk menjaga kesehatan mental kalau menurut kakak sendiri? Kalau menurut saya sebagai HRD, prinsip work-life balance adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental. Oke. Mungkin Bapak bisa menerapkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sehingga Bapak bisa Mm-mm. bersantai atau bersosialisasi dengan keluarga dan teman-teman. Dan sebaiknya Oh. Bapak menghindari membawa pekerjaan ke rumah dan sebaliknya. Hmm. Iya, Oke, berarti ya istilahnya kita menular, ya maksudnya supaya diusahakan supaya pekerjaan itu juga kita bisa tuntaskan dengan ya maksudnya dengan secara tim, dan juga gimana caranya supaya itu bisa diselesaikan di hari itu juga, atau memang kalau yang memungkinkan bisa diatur lagi waktunya ya. iya, Manajemen waktu ya kayak berarti ya. waktu yang baik ya. Dengan menjaga Oh. kesehatan mental, Mm-mm. kita Ya, juga oke. bisa meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan, Mas. Oh, oke. Oke Iya, deh, nanti mungkin saya coba nanti deh untuk ini. Oke, makasih Kak atas jawabannya. makasih, Mas. Apakah ada Ya. pertanyaan lagi? Hmm, Sejauh ini Apa cukup, sudah Kak. cukup? Baik, terima kasih, Iya, Pak. ya, terima kasih juga, Kak. Apakah ada pertanyaan yang lain? Saya Mbak, Oh iya, Bapak Johan, silakan. saya mau tanya nih, kebetulan kan saya bekerja di bidang pendidikan. Anak zaman sekarang itu, kalau saya mengajar, hobinya itu suka main gadget. Hmm, Bagaimana cara mengatasi supaya anak tidak bermain gadget dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik? baik, Pak. Eh, Jika di sekolah banyak anak yang bermain gadget saat pelajaran ya, Pak ya? Iya. Baik, yang pertama, Bapak bisa menjelaskan dampak negatif dari keseringan bermain HP ke anak Bapak. Misalnya, mengganggu konsentrasi anak saat belajar, dan pentingnya untuk berinteraksi dengan teman-teman. Bapak juga bisa bersama dengan staf dan administrasi sekolah untuk membuat aturan dan kebijakan yang lebih jelas terkait penggunaan gadget di lingkungan sekolah. Bapak juga bisa menentukan batas waktu dan tempat penggunaan gadget, misalnya melarang menggunakan gadget selama jam pelajaran atau di area tertentu di sekolah. Bapak juga bisa menyediakan berbagai aktivitas alternatif seperti membuka ekskul atau olahraga atau seni dan kerajinan, sehingga mendorong interaksi sosial dan keterlibatan aktif dari siswa tersebut. Dan Bapak juga bisa menjadi contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget Anda sendiri di sekolah dan menunjukkan kepada siswa bahwa Anda juga menghargai interaksi sosial dan aktivitas di luar layar. Apakah sudah jelas, Pak? Sudah, Mbak. Terima Baik, kasih. terima kasih, Pak. Baik, apakah ada pertanyaan lain lagi?
Oh, ada di chat. Saya bacakan ya. Selamat pagi, perkenalkan saya Nawang, seorang karyawan yang sudah bekerja 7 tahun. Pertanyaan saya, dalam konteks pekerjaan, hampir pasti kita mengalami hal-hal yang kurang mengenakan, baik yang berhubungan dengan atasan atau sesama rekan kerja, sehingga sangat mungkin bagi kita mengalami stres. Menurut Anda, pendekatan seperti apa yang lebih efektif untuk mengurangi stres? Fokus terhadap penyelesaian masalah atau diri sendiri, misal efeknya jadi emosi atau sejenisnya. Baik, Mbak Nawang. Jika menurut saya, pendekatan yang efektif untuk mengurangi stres dapat melibatkan kombinasi dari fokus menyelesaikan masalah dan pemantauan diri sendiri. Strategi untuk fokus dalam penyelesaian masalah bisa dengan komunikasi terbuka dengan atasan atau rekan kerja, mencari solusi yang dapat diterima bersama. Dari pengelolaan sendiri, kita dapat menerapkan coping stress, di mana kita bisa mengembangkan ketahanan mental untuk menghadapi tekanan, atau dengan teknik relaksasi seperti meditasi atau pernafasan dalam untuk mengurangi stres. Dan yang kedua, apakah manajemen waktu menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi dan menyelesaikan pekerjaan? Ya, menurut saya manajemen waktu sangat efektif untuk mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Karena dengan mengelola waktu dengan baik, seseorang dapat mengurangi tekanan dan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas. Contohnya, jika Mbak Nawang menerapkan manajemen waktu dengan baik, kita bisa mengatur istirahat, mengatur waktu bekerja, dapat berkumpul bersama keluarga dan teman, dan menerapkan work-life balance antara kerja dan keluarga. Gitu Mbak Nawang, apakah sudah jelas Mbak? Baik, terima kasih Bu kalau sudah jelas. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Masih ada Mbak. Ya Bu, silakan. Saya ya, karena saya bekerja sebagai seorang guru, tentu saja kadang apalagi guru SD ya, kadang orang tua itu berperan sangat utama di situ sehingga membuat kadang sering mereka itu mengenai pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan terjadi pro kontra sehingga mereka sering juga kemudian komen-komen yang nggak benar seperti itu. Bagaimana Mbak ya Mbak pecahannya? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, jika orang tua banyak komen seperti itu, pasti Ibu menghadapi tekanan yang berat ya Bu ya. Mungkin Iya, Ibu bisa benar Mbak. mendengarkan keluhan dari Bapak Ibu tersebut, bisa mendengarkan dengan bijak, sehingga Ibu bisa memahami perspektif yang berbeda di antara mereka ya Bu ya. Yang terpenting yaitu Ibu tetap tenang, fokus pada solusi, dan mungkin berbagi dengan mereka bagaimana mereka bisa memberikan dukungan yang lebih positif dalam situasi tersebut. Dan ibu juga berkolaborasi dengan orang tua tersebut untuk membantu siswa tersebut agar bisa belajar dengan lebih baik, sehingga dapat dicari penyelesaian masalah yang baik. Demikian Ibu. Baik Apakah Mbak, Ibu terima bisa kasih. share pengalaman juga Bu terhadap stres kerja tersebut? Ya, memang banyak Mbak, Hmm. terutama kalau untuk mengajar anak-anak SD itu ya terutama dari orang tua. Orang tua itu karena memang tuntutan mereka besar sehingga sering protes seperti itu. Iya, Bu. Ya, semoga tetap sehat ya Bu ya. Baik Mbak, terima kasih. Demikian, demikian webinar saya hari ini.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam webinar saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Semoga kita semakin peduli dengan kesehatan mental kita, dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Terima kasih Mbak, salam sehat. Salam sehat, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak, salam sehat.